Jayaperkasa adalah Surawisesa, Raja Pajajaran, putra Prabu Siliwangi dari Ibu Ratu Kentering Manik Mayang Sunda, dan sering terjadi peperangan dengan Kesultanan Cirebon. Sang Surawisesa lengser ke Prabon karena seringnya terjadi peperangan antara, walaupun pada akhirnya kalah, Galuh Surya Kencana. Petilasannya ada di sebelah sana, di bawah sana, Mas, dan di sini petilasan makam keramat Surawisesa, dan di sebelah sana ada petilasan makam Eyang Dewa Niskala. Akhirnya Pajajaran burak. Sampurasun. Baraya Deogang Channel. Selamat sore. Walaupun cuaca mendung, tetap semangat. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe ya. Masih ekspedisi penelusuran jejak leluhur, sejarah Sang Kandagalante Jayaperkasa. Disinilah beliau dimakamkan. Tepatnya masih di wilayah Kecamatan Ciawi, Kampung Mandala. Sekarang seperti ini keadaannya. Saya bisa katakan ini terbengkalai dan kurang terurus. Walaupun di sini ada bekas sisa ritual masyarakat tertentu dan saya tidak tahu siapa beliau, yang artinya masih ada penghormatan kepada leluhur, walaupun dalam versinya masing-masing, dalam cerita folklornya masing-masing, yang pada intinya masih ada hormat kepada leluhur-leluhur yang ada di wilayah Mandala, Kecamatan Ciawi. Dan menurut folklor, ini adalah pemakaman salah satunya Kandagalante pada masa Pajajaran burak, Pajajaran akhir. Beliau adalah Jayaperkasa yang menurut saya, mohon maaf, beliau adalah Surawisesa, putra Prabu Siliwangi dari istrinya, yaitu dari Kerajaan Japura, adiknya Prabu Amuk Marugul. Ini adalah pemakaman terakhir Surawisesa yang pada masanya waktu itu lungsur ke Prabon. Seperti ini keadaannya. Dan ini bebatuan seperti biasa adalah topom ini talud bebentengan, yang menurut saya ini adalah penetralisir energi negatif, seperti yang pada umumnya kalau di rumah ada pagar terbuat dari bambu, dari besi, dari tembokan yang pada masa sekarang seperti gedung-gedung yang ada di kota kan sering terjadi, sering terdapat pagar-pagar dinding yang mewah-mewah. Yang saya maksud seperti itu. Peradaban berubah. Kalau seperti ini simbolnya leluhur di pemakaman dengan peradaban masa lalu, benteng kecil, atau menurut saya tadi penetralisir energi negatif. Dan kalau pada masa sekarang seperti tembok-tembok yang tinggi di rumah-rumah yang mewah-mewah dan gedung-gedung yang tinggi selalu ada pagar-pagar yang tinggi, mau terbuat dari terali besi, tembok, atau dari pepohonan hidup, tanaman hias. Dan itu adalah salah satu kemajuan-kemajuan dalam peradaban masa sekarang. Ciri sebuah kekuasaan, sebuah wilayah. Dan kalau di kampung-kampung sering diketemukan pagar-pagar terbuat dari bambu, ataupun yang disimpannya ada di perkebunan atau di depan rumah seperti itu. Pada intinya itu adalah benteng talud atau
istilahnya menurut saya penetralisir energi negatif. Siapakah Jaya Perkasa? Dan menurut saya beliau adalah sang Surawisesa yang pada masanya lengser ke Prabon. Ada sedikit cerita yang menurut saya mungkin tabu, tapi sejarah adalah sejarah dan kita harus mensikapinya dengan bijak juga, karena kita bukan pelaku sejarah. Mohon maaf, kita harus berhati-hati dalam menafsirkan sejarah. Ini hanya folklore dan belum tentu benar. Bisa jadi meragukan, bisa jadi salah. Dan mohon maaf, jangan sampai salah paham, apalagi pahamnya salah, ntar terjadi kericuhan. Karena salah paham, pahamnya salah, salah juga persepsi yang lainnya. Menurut penelitian analisis saya, Kandagalante Jaya Perkasa pada masa itu adalah masa Pajajaran Burak, Pajajaran terakhir, dan beliau adalah sang Surawisesa. Surawisesa adalah putra Prabu Siliwangi dari Ibu Ratu Kentering Manik Mayang Sunda. Dan dulu di sini ada pohon hanjuang yang sangat besar. Hanya saja sekarang sudah tidak ada karena kemajuan, karena peradaban. Ciri khusus dari seorang Jaya Perkasa. Hanya sekarang ini tertinggal sedikit, walaupun sama hanjuang merah, hanjuang biru. Jaya Perkasa adalah menurut saya Surawisesa. Surawisesa adalah raja Pajajaran. Pada masa itu ada sedikit kericuhan, pertengkaran, dan sering terjadi peperangan dengan Kesultanan Cirebon pada masanya. Bahkan beliau sempat sampai, kalau nggak salah menurut analisis saya, belasan kali peperangan antara Pajajaran dan Cirebon. Pada masa itu kerajaan Pajajaran Galuh ada di Kawali pusirnya, dan Cirebon seringkali meninvasi ke daerah Kawali. Waktu itu masanya dipimpin oleh sang Surawisesa sampai kalau nggak salah 17 kali. Biar saya sambil berdiri sambil hujan-hujanan nggak apa-apa, tapi saya demi pemirsa, demi rekan-rekan, saya siap untuk berhujan-hujanan, walaupun akan sedikit saya alihkan dulu. Mohon izin, hujan jangan sebelah sini, pindah dulu ke sana. Sang Surawisesa lengser ke Prabon karena seringnya terjadi peperangan antara kerajaan Pajajaran. Waktu itu pusirnya ada di Kawali, Keraton Kawali, dan sering diinvasi oleh Cirebon sampai 17 kali peperangan kalau tidak salah pada masa itu. Dan pada akhirnya karena sang Surawisesa orangnya tegas, ini kerajaan tidak bisa dialihkan ideologinya, karena Pajajaran merupakan wilayah yang sangat luas dan berdaulat. Ada peralihan ideologi yang mungkin waktu itu terlalu dipaksakan untuk dimasukkan ke kerajaan Pajajaran. Pada akhirnya sang Surawisesa memperjuangkan kedaulatan Pajajaran sampai belasan kali peperangan dengan Cirebon, walaupun pada akhirnya kalah. Karena terjadi, kalau zaman sekarang, hubungan diplomatik, gencatan senjata. Kekuasaan Kesultanan Cirebon membesar dan berdiplomasi dengan Kesultanan Demak, dan berdiplomasi juga dengan Kesultanan Banten. Akhirnya sang Surawisesa lengser ke Prabon atas dasar ada persetujuan dulu pada masa itu, kalau nggak salah ini. Baiklah, saya tidak akan menyerang lagi Pajajaran asal engkau, hei Surawisesa, turun dari kerajaan. Artinya lengser ke Prabon, dan terjadi hubungan diplomatik. Surawisesa turun
Keprabon tidak menjadi raja di Pajajaran. Setelah terjadi persetujuan tersebut, hanya saja ternyata persetujuan tersebut diingkari pada masa itu ketika lengser ke Prabon. Kesultanan Cirebon masih menginvasi sampai-sampai kerajaan-kerajaan Pajajaran terpecah belah menjadi kekuasaan yang kecil-kecil. Masa itu menurut penemuan saya, menurut penelitian saya, dan itu belum tentu benar. Pada akhirnya Surawisesa digantikan oleh Raja Pajajaran yang selanjutnya, Raja Dewata, terus diganti lagi Raja Sakti, masih kena kekuasaan Pajajaran, dan diganti lagi Raja Nilakendra, dan pada akhirnya Prabu Surya Kencana, atau pada istilahnya Galuh Surya Kencana. Petilasannya ada di sebelah sini, sana, di bawah sana masih wilayah Ciawi, dan belum di-up. Mungkin dalam tautan yang akan datang akan ada petilasan Surya Kencana, dan di sini petilasan makam keramat Surawisesa. Dan di sebelah sana ada petilasan makam Eyang Dewa Niskala, dan di sebelah atasnya lagi ada petilasan makam Sang Ratu Teja Kancana. Kembali lagi ke folklore Surya Kancana, terus ke sini Surawisesa. Karena sering terjadi peperangan dan kerajaan Pajajaran terbelah dengan invasi besar-besaran, Kesultanan Demak, Cirebon, dan Banten bersatu memperjuangkan kedaulatan dengan ideologinya. Akhirnya Pajajaran burak dan terjadi seperti ini akhirnya. Yang harus kita sikapi, kebebasan berkehendak, kebebasan istilahnya apa ya, memaksakan kehendak ideologi dimasukkan kepada tempat yang memang bukan tempatnya, akhirnya akan terjadi peperangan, dan yang rugi adalah tetap rakyat juga. Dalam istilah sekarang ada aturan-aturan hukum, yaitu jangan memaksakan kehendak, karena di Indonesia ideologinya bukan ideologi tertentu. Di Indonesia sekarang ideologinya Pancasila, dan waktu itu pada masa Surawisesa beliau ingin berdaulat, tidak ingin mempunyai ideologi yang satu arah istilahnya. Dan karena di Pajajaran majemuk, karena di Pajajaran Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf lebih dan kurangnya, itu hanya folklore, dan itu baru penelusuran keterbatasan kami. Mungkin pada suatu hari nanti ada penelusuran yang lebih otentik dari sumber yang primer. Pun tabe pun amit ampunun peralun sampurasun sag. Jangan lupa tonton terus Dewagung Channel. Oke.